Tegon. Ini udah ada belum layarnya? Layarnya udah kelihatan nggak? Ini layarnya udah kelihatan nggak, guys? Kelihatan. Udah. Kelihatan. Oke. Udah Bi, udah kelihatan. Kalau ini udah di Udah kelihatan. belum? Apa belum sih? Bi, ini nanti materinya di sharing nggak? Oke, nanti di sharing. Ini segini kelihatan lah ya ukurannya. Kelihatan. Kelihatan deh. Kalau kecepatan atau kayak misalkan layarnya nggak ada, nanti coba kalian keluar dulu terus masuk lagi ya. Siap. Ah, Nanti di share juga ya saat ini. Oke. Cai. Nah, sekarang kita belajar tentang partikel kesopanan ya. Nah, partikel kesopanan itu apa sih? Nah, biasanya kan kok hilang sih? ada nggak? Ini ada yang apa? Presentasi juga. Jadi hilang ya? Kayak Hilang. Hijrah. Coba Hijrah. Udah ada? Udah. Nah, apa sih partikel kesopanan ini? Nah, partikel kesopanan ini biasanya kayak diucapinnya tuh kayak di akhir kalimatnya, jadi biar kata itu tuh jadi sopan. Nah, partikel kesopanan itu ada dua ya, buat cewek, buat cowok ya. Nah, yang pertama ada yang buat cowok. Nah, kalau buat cowok itu kan ada kerap ya. Kerap. Oke. Hilang ya? Hilang lagi tuh sih. Ini siapa ya? Joseph Hilang lagi. Pucai Konenza yang Sharing. ini siapa? Joseph kayak Joseph jangan nge-share. Ada nge-share lagi. Udah ada. Oke. Ini udah ada kan? Udah. Udah. Nah, partikel kesopanan ini jadi kayak buat bikin kalimat itu jadi lebih sopan. Biasanya kayak diucapinnya kayak pas misalkan pidato ya kayak gitu ya, pidato atau acara-acara penting gitu ya, formal. Misalnya atau misalkan kata kata nggak tahu. Ada yang tahu nggak tahu bahasa Thailandnya apa? Nggak tahu. Mairu. Maidai. Sapo. Mairu. Sapo. Nah, misalkan kita cuma bilang Mairu aja, itu tuh kayak bukan gak sopan sih, tapi kayak kurang sopan ya. Tapi kalau misalkan kita ngobrol bilang Mairu ke orang yang lebih tua atau kayak ke dosen, itu kayak kurang sopan ya. Tapi kalau tambah kata kerap, jadi kata ini tuh jadi lebih sopan gitu. Misalkan Mairu kerap, nah itu jadi kayak lebih halus kayak gitu ya. Nah, ini khusus buat cowok. Enak. Cowok itu yang pertama ada kerap ya. Nah, kan kalimat juga ada dua ya, kayak kalimat bertanya sama kalimat statement ya enggak? Nah, untuk cowok sih sama aja ya, mau statement atau pernyataan atau question, ininya kerap ya, nada tinggi ya, kerap. Tapi nanti buat cewek itu beda ya nadanya. Nah, yang pertama dulu ya. Nah, ini buat cowok. Yang pertama kan kerap. Jadi partikel sopan ya. Contohnya misalkan halo. Halo itu bahasa Thailandnya kan sawatdi ya. Sawatdi. Ini ya, sawatdi ya. Sawatdi ini artinya halo ya. Tapi kayak biar lebih sopan, lebih halus kayak gitu ya. Jadi tambah pakai kata kerap. Jadi kayak sawatdi kerap. Sawatdi kerap.
Nah ini kan buat cowok ya. Ini Sawaddi ini buat bertanya atau statement? Statement ya. Sawaddi ini kan statement ya, pernyataan. Sawaddi krap. Nah kan ini buat cowok pakai krap ya. Nah kalau untuk cewek, kalau cewek itu pakai kata ka. Nah, ka ya. Jadi bilangnya apa kalau ka? Nah, sawaddi ka. Aha. Nah untuk perempuan ini pakai ka ya. Jadi kayak sawaddi ka ya. Nah untuk cewek berarti sawaddi ka. Nah yang untuk statement, yang cewek itu ka-nya jadi jatuhnya lebih panjang. Sawaddi ka. Sawaddi ka ya. Sawaddi ka. Siapa yang masih nggak kepencet? Nah yang sawaddi ka jadi kayak bisa lebih panjang juga jadi sawaddi ka. Nah ini buat statement ya, statement sawaddi ka. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah dan harus lihat juga ya kalau statement kata ka tulisan telanya tuh jadi kayak ada simbol nadanya nih, sawaddi ka ya. Sawaddi ka. Nah ini untuk statement, statement ka-nya tuh ada my egg-nya jadi kayak sawaddi ka. Tulisan telanya gini bentar. Sawaddi ka. Nah, Apa bedanya? sawaddi ka. Sawaddi ka. Nah, jadi ka-nya tuh yang kata ka-nya tuh ada simbol my egg-nya ya di atasnya. Ini untuk statement. Sawaddi ka. Sawaddi ka ya. Jadi kalau cowok sawaddi krap, nada tinggi ya, sawaddi krap. Sawaddi krap. Sawaddi krap atau R-nya bisa hilang jadi kayak sawaddi khap bisa ya. Sawaddi khap atau sawaddi krap. Sawaddi krap. Nah, kalau cewek sawaddi ha. Sawaddi ha. Sawaddi ha. Sawaddi ha. Ha ya. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Baik. Nah sekarang untuk ini kan tadi statement ya contohnya ya. Terus misalkan nanya itu misalkan contohnya kayak nanya kabar ya. Nanya kabar itu apa bahasa Thailandnya? Sabay di Maika. Sabay di Sabay di mai. Misalkan kita pakai sabay di mai dulu aja ya. Sabay di mai. Nah kan sabay di mai ini nanya ya. Sabay di mai. Nah untuk cowok tetap aja pakai krap yang ini aja ya, sama aja ya. Karena kan Sabay yang di Maika. sabay di mai krap. Sabay di mai krap. Nanya ya ini. Sabay di mai krap. Sabay di mai krap. Sabay di mai krap. Ini buat nanya. Nah kalau buat cewek ini kan bertanya ya. Nah kalau buat cewek beda kaknya. Kalau buat bertanya, kalau cewek itu kaknya tuh nggak ada simbol nadanya ya nih lihat. Ini buat nanya. Jadi kayak ini nih, sabay di mai ha. Terus nadanya juga tinggi, sabay di mai ha. Pendek juga ya, sabay di mai ha. Pendek ya. Sabay di mai ha. Kalau tadi kan kalau yang sawaddi ha itu kan panjang ya. Sawaddi ha. Sawaddi ha. Panjang. Tapi kalau untuk nanya jadi kayak lebih pendek, nadanya tinggi. Jadi sabay di mai ha. Sabay di mai ha. Sabay. Atau misalkan nanya harga, kan bertanya ya. Bertanya itu harga itu misalnya berapa harganya? Harga itu taurai. Berarti taurai ha. Taurai ha. Taurai ha. Nah jadi yang K-nya itu kalau bertanya K-nya tuh nggak ada simbol my egg-nya ya.
kalau bertanya. Jadi tahu rai kah? Tapi kalau untuk statement jadi harus ada ininya. Kan ada my egg-nya nih. Kan kalau contoh lain jegan ini kan statement ya, sampai jumpa jegan. Nah, jadi ka-nya yang ini jegan ka. Jegan ka ya. Bukan yang itu. Oh. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, jadi kalau misalkan cowok jegan, jadi tinggal aja ya jegan krab sama aja ya, krabnya yang satu ini doang. Krab sama ya. Terus tapi yang yang tanpa my egg ini, yang H ini selain sebagai question bertanya, yang cewek ini buat cewek bisa juga kayak buat manggil ya. Misalkan manggil ibu, jadi kayak meha pendek ya, meha kaknya yang pendek, meha atau ka me itu ibu ya. Tapi kalau ayah itu apa ayah? Keluar ya. Hijrah Ica. Hijrah jangan kongsi. Hijrah jangan kongsi. Coba keluar ya. Iya, bentar. Hijrah coba hit dulu dong. Penjagaan kurang. Udah ada ya? Ada. Coba kalau ayah itu bahasa Thailandnya apa? Oh ya. Jadi koha kayak gitu ya. Koha. Jadi K-nya tuh yang gak ada my egg-nya ya. Tapi kalau yang cowok itu sama aja ya. Jadi cup-nya tetap aja. Koha. Kalau kakak itu apa bahasa Thailandnya? Jadi ki ini bisa kakak cewek atau cowok ya? Terus selanjutnya ada adik. Adik itu apa bahasa Thailandnya? Nong. Nong ini adik, nong. Jadi kayak kalau kalian manggil adik jadi nong ka, ko ka, pi ka, me ka. Untuk cewek ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nikam tamai?ไม่มีครับ Nah, jadi buat buat cowok, jadi kalian pakai cup ya. Nah, kalau cup ini lebih fleksibel ya, jadi kayak bisa buat statement atau bertanya ya. Cup, jadi bla 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 cup. Terus kalau cewek ini lebih dibagi dua ya, kalau untuk statement jadi pakai K ya, yang ada my egg-nya untuk statement. Tapi kalau untuk bertanya, K-nya tuh yang tanpa my egg ya. Terus jadi kayak nadanya lebih pendek, jadi K. Tahu lah K, sebaik di my K, kayak gitu ya. Sampai sini mikam tamai. Mikam tampak. ไม่มีครับ
paham nggak? Kalau ada yang mau tanya, tanyain aja ya. Jangan ini, jangan malu. Ini kan masih awal-awal juga. Nah, terus selanjutnya selain krap ada juga partikel nakrap. Jadi krap ada juga nakrap. Nakrap, nah ini kayak bahasa Indonesia tuh kayak ya. Jadi kayak contohnya misalkan khotot ini artinya apa? Ada yang tahu? Sorry. Khotot ini artinya maaf ya. Jadi kayak khototna artinya maaf ya. Khotot nakrap maaf ya. Nakrap, jadi nah itu kayak ya. Tapi kita juga bisa cuman bilang khototna bisa ya. Khototna, tapi kayak lebih halus lagi pakai krap. Jadi khototna krap kayak gitu ya. Khototna krap. Maaf ya. Nah, cewek juga ada naha. Nah, kha-nya tuh yang tanpa simbol ya. Nah, kha-nya tuh nggak ada simbolnya, jadi naha. Khotot naha. Berarti kalau cewek tadi maaf tuh apa? Khotot ya. Khotot naha. Jadi khotot naha. Khotot naha. Nah, nakanya ingat ya. Kha-nya tanpa simbol ya. Jadi kayak naha kayak gini ya. Jadi bukan naha gini ya. Tapi kha-nya tanpa simbol. Khotot naha. Atau kalian juga bisa bilang khotot nah bisa ya. Tapi lebih sopan lagi pakai kha. Jadi khotot naha. Maaf ya. Khotot naha. Nah, atau khotot ini kan maaf ya. Nah, kalau makasih itu khopkun. Nah, jadi kayak khopkunaka. Jadi kita bisa bilang khopkuna atau khopkunaka. Jadi kalau pakai k itu jadi kayak lebih, tadi kan kesopanannya jadi lebih sopan. Jadi khopkunaka. Jadi kalau kalian misalkan khopkuna itu ya kayak cuman buat ke temen ya. Tapi kalau misalkan ke yang lebih dewasa atau kayak baru kenal atau kayak ke guru ya misalkan, jadi harus pakai k ya. Khopkunaka atau cowok khopkunakrap. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ikam tamai. Mai. Okay. Nah terus kap. Ini. Nah terus, kalau untuk cowok ada tambahannya tuh yaitu krapom. Nah, krapom ini sama dengan krap aja sih. Krap sama krapom ini sama aja. Tapi ya krapom ada tambahan pom aja kayak gitu ya bedanya. Contohnya misal oke kapom. Ya, oke kapom. Jadi sebenarnya itu sama aja ya semuanya. Krapom ini sama aja. Jadi kalian bebas mau pakai yang mana, mau pakai krap, mau pakai nakrap, mau pakai krapom, bebas. Misalkan kata maaf. Maaf itu apa bahasa Thailandnya? Khotot. Nah, khotot ya. Makasih aja deh. Makasih apa? Khopkun. Nah, khopkun. Nah, jadi kalian bisa pilih salah satu. Jadi kalian mau bilang khopkun krap, bisa ya. Khopkun krap bisa. Ingat ini buat cowok ya. Buat cowok. Ya, berarti kalau cewek khopkun kha ya. Khopkun kha. Nah, khopkun kha. Nah, kalau khopkun kha jadi kha-nya yang ini ya. Karena kan ini ya statement. Jadi khopkun kha. Kalau cowok khopkun krap. Atau juga kalau mau pakai nakrap berarti bilangnya khopkun
nakrab. Nah, khopkun nakrab. Atau juga kalau mau pakai kaphom juga bisa, jadi bisa bilang khopkun kaphom. Oh, nggak pakai mah. Khopkun bisa juga. Kalau mau tambahan lagi misalkan lebih panjang lagi, Khopkun nakapun. khopkun nakaphom. Aneh nggak tapi? Enggak sih ya, tapi ya Kepanjangan. kepanjangan. Panjang. Jadi kalian bebas ya. Jadi krab, Semua dipakai gitu kan. jadi krab, nakrab sama krapom ini jadi nggak ada bedanya ya. Jadi terserah kita. Kadang kayak orang tuh kayak misalkan bilang sawadikap, misalkan sawadikap, pomce, read kapom, kadang gitu ya kayak. Jadi kayak dalam satu kalimat itu jadi nggak selalu kap semua, ada nakrab, ada kapom, jadi kayak mix gitu ya. Atau ada ini kan ka sama naka. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Mai. Maini. Angti dong. Oke, boleh. Nanti gimana? Ini kan biasanya dengar-dengarnya itu K sama dijawab iya juga. Itu konteksnya kayak mana ya? Nah, Jawabnya iya gitu kan biasa. oke. Nah, yang pertama krab sama ka itu juga arti apa? Selain sebagai partikel kesopanan, krab sama ka juga artinya bisa iya. Terus konsepnya kayak mana tuh? Nah, ka-nya yang ini, yang statementnya ka. Tergantung. Misalkan gini, misalkan ada yang bilang makasih, kadang kan ada yang bilang makasih ya. Makasih ya itu apa bahasa Thailandnya? Khopkun nah. Nah, khopkun Khopkun naka, nakap. khopkun naka Cewek ya. atau kap ya. Nah kan kadang kita jawabnya iya kayak gitu ya, iya. Nah kalau yang ini iya itu bisa pakai yang ka-nya yang statement ya, ka. Berarti kalau cowok ya berarti pakai yang kap, Apa aja ya? kap, Kapom apa kap? kap atau kapom. Khopkun nakapun. Gimana sih kok 8 juta, bentar, maaf guys, lupa diganti K. Atau kalau cowok ya krab atau krapom. Kalau aku sih misalkan ada yang bilang makasih, aku jawabnya kapom. Jadi kapom juga artinya bisa iya ya, iya. Misalkan makasih ya kap, bisa juga jawabnya kayak gitu. Ini gimana ya benernya, maaf guys, lupa. Nah, jadi ka sama kap atau kapop ini selain sebagai partikel kesopanan artinya juga bisa iya ya, iya. Misalkan ada yang bilang makasih ya, terus kita jawab ya, ka ya. Nah, kalau misalkan ada yang manggil, misalkan anti ka, nah ka-nya tuh yang ini, ka, Yang H, yang tinggi ya. Nah, kan tinggi juga kan kita ka kayak ya, ya tuh tapi ya nanya kan, ka, ya kayak gitu nanya. Nah jadi ka-nya yang ini. Kalau ada yang manggil, nah jawabannya yang ini ka. Tapi kalau yang cowok mah tetap aja yang tadi krab. Jadi bisa buat ngejawab. Misalkan ada yang manggil kita, misalkan anti krab. Jadi anti juga bisa ngejawabnya ha kayak gitu. Apa kayak atau ha iya kayak gitu ya. Yang cowok juga misalkan ada yang manggil siapa misalkan siapa yang namanya, misalkan Hilman krab. Nah Hilman itu bisa jawab krab kayak gitu ya, kayak gitu ya, bisa seperti itu. Apakah anti sudah terjawab pertanyaannya? Biasanya cuma pakai H. Nah, ka, Ya beda ya. ka dengan khopkun kap, ka ya jawaban bisa. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah jadi ya
Krap sama K ini selain sebagai partikel kesopanan, artinya juga bisa iya ya, iya. Nah terus, aha, Kan apa partikel kesopanan kan ada K sama krap. Nah, aha, terus ini kayak apa? Dia jawabnya H. mhm, Nah, itu tuh sama aja sistemnya gitu. iya, K, K ini artinya iya. Jadi kayak kopkun K, gitu bukan pertanyaannya? Iya, jadi Jadi, pakai H. mhm. Caranya gimana? Oh H, kadang kan itu kayak apa ya, bukan bahasa alay sih, apa ya, jadi kayak bahasa ucapan aja. Kadang H kan pakai H ya, H, ya nggak? Iya, ya. Kepuna H. Itu sih cuman bemnipa H, bukan kopun K, H. Mhm. Itu sih biasanya kayak apa, ท่านไม่พูดแบบนี้ apa ya, cuman pengucapannya aja yang H. Tapi kalau misalkan penulisannya tetap pakai yang ini ya, H ya. 5 อันนี้คือ5 Mhm. คือข Nah jadi apa yang tadi H itu cuman kayak apa, H kan ya, pakai H ya, ำถ้าไม่พิมพ์ในค่าจะพิมพ์แบบนั้นอะbener nggak Rel? Iya, ya. Itu mah cuman kayak bahasa sehari-hari aja. Tapi kalau kita misalkan nulis tetap aja pakai H ini ya, kalau penulisan. Oh, oke. Kayak kita aja misalkan kan kalau kita bilang tahu tahu, kadang kan kalau misalkan penulisannya mah tetap gini ya, tahu ya, tahu. Misalkan kayak formal penulisan di buku misalkan tulisannya tahu ya, tapi kadang kita ngucapinnya tahu ya, kayak gini misalkan pengucapan. Oh, jadi itu dari K sendiri gitu ya? Aha, dari K ini, K. Oke, kopun K. K. Ada lagi nggak? Ini kan. Nah terus kan pada dasarnya kan krap ini buat cowok ya. Krap ini pada dasarnya untuk cowok, sedangkan K untuk cewek. Nah tapi kalau biasanya kayak di kehidupan sehari-hari atau kayak apa ya, nggak formal, nggak dalam situasi formal, biasanya kayak kadang cowok juga pakai K, yang cewek juga pakai kata krap ya. Tapi ingat ini cuman bukan di situasi formal, kayak ngobrol biasa kayak sama temen yang udah deket ya. Jadi kayak cuman iseng-iseng aja kayak gitu. Jadi kadang kayak cewek pakai K, cowok juga pakai K kayak gitu ya. Ini cuman kayak bukan formal ya, kayak ngobrol biasa aja kayak gitu ke temen yang udah dekat. Tapi kalau misalkan di apa, situasi formal, pasti yang cowok pasti pakai kap lagi, yang cewek pakai K lagi. Jadi kalian jangan heran misalkan tiba-tiba ngedenger cowok pakai K terus cewek pakai kap, itu mungkin kayak mereka nganggapnya kayak udah deket kayak gitu ya, makanya mereka kayak cowok pakai H, cewek pakai K. Aneh banget. Paham nggak? Paham. Jadi kalian jangan shock gitu misalkan jadi kalian jangan shock tiba-tiba misalkan ada cowok pakai K, kok cowok pakai K sih kayak gitu ya. Mungkin dia tuh udah nganggap kayak dekat kayak gitu ya, teman dekat kayak gitu. Kadang misalkan nih Ploy juga kadang kalau ngobrol sama aku dia pakai kata kap kayak gitu ya, karena kayak nganggap udah dekat kayak. Tapi kalau misalkan di situasi formal pasti Ploy juga dia pakai K lagi ya. Aku juga kalau misalkan situasi formal pakai krap gitu. Oh terus ya, kap juga nggak setiap kalimat harus ada kapnya ya. Jadi kayak mungkin ya salah satu kalimat aja yang ada kapnya, mungkin kalimat selanjutnya nggak usah pakai kata kap, terus kalimat selanjutnya ada kapnya.
Jadi nggak harus selalu ada kata kerap di setiap kalimatnya. Misalkan kayak perkenalan misalkan Sawadikap,ผมชื่อ Rizwan, ผมมาจาก Bandung, ผมเป็นคน Indonesiaครับ. Jadi kayak kapnya tuh nggak di setiap kalimat, bebas. Tapi bebas sih kalian mau misalkan setiap kalimat boleh, tapi nggak harus setiap kalimat juga ya. Yang penting kayak di satu kalimat itu ada kata kapnya aja, jadi kayak biar kedengar lebih sopan kayak gitu. Sama juga yang cewek ya, jadi kayak nggak harus kayak setiap kalimatnya ada K kayak gitu ya. Yang penting kayak ada mungkin salah satu atau dua yang ada K-nya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, Mikam Tamai? Mikam Tampa? Macam mana penggunaan Chan? Oh, Chan. Oh, nanti kalau yang kata Chan yang gitu dibahas di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita ngebahas tentang kata ganti orang. Ini yang kayak. Nah, terus selanjutnya ya, selain kata krap sama K, ada juga kata partikel kesopanan ca ya. Tapi sih biasanya nih diucapinnya sama perempuan, terus kadang kayak yang lebih tua ke yang lebih muda ya. Yang lebih tua ke yang lebih muda, kayak misalkan kayak dosen ke muridnya atau kayak ibu ke anaknya. Ca ini sama aja kayak K atau kap ya. Jadi kayak misalkan ada yang bilang sawaddica itu sama dengan sawaddika atau sawaddikap ya. Atau misalkan taulaica itu sama dengan taulaika. Atau ada juga alainaca itu alaina ini sebenarnya kalau alai itu artinya apa? Ada yang tahu nggak alai? Apa? Nah, alai itu apa ya? Apa? Alai itu apa? Alai. Apa? Nah, tapi kalau ada nanya, jadi kayak alaina itu buat hah? Ada apa? Hah? Sorry. Kayak sorry. Jadi kayak misalkan ada orang yang ngomong terus kita tuh nggak nangkep dia ngomong apa, jadi kita bisa bilang alaina hah? Jadi kayak hah, kayak gitu ya. Jadi bukan apa ya, tapi kayak hah, kayak gitu ya. Maksudnya apanya tuh kayak buat sorry kalau bahasa Inggrisnya. Gimana? Gitu. Kayak gitu, alaina. Jadi kalau misalkan ada yang ngobrol terus ada yang ngomong terus kita nggak nangkep dia ngomong apa, kita bisa bilang alaina. Jadi kayak bisa diulangin lagi nggak kayak gitu ya kalau panjangnya tuh. Jadi kalau pendeknya tuh alaina hah, kayak gitu. Tadi nanya apa, Chan ya? What is the difference with Scott China? It is the same in English, but illustration can. Ini Denny David. Denny ada nggak Denny? Jadi kopjai sama kopkun itu sama aja ya. Tapi bedanya kalau kopkun itu lebih umum, terus kayak formal. Tapi kalau kopjai itu harus diucapin kayak ke yang udah kenal ya. Udah kenal, ke teman dekat. Jadi jangan bilang kopjai ke misalkan ke dosen ya. Ke yang lebih tua jangan ya. Jadi kopjai itu kayak cuman buat ke teman aja. Jadi kalau untuk ke orang yang baru kenal atau ke yang lebih tua, kita pakai kopkun aja. Kopkun. Penggunaan kata chan dan pom. Nah, kalau pom ini biasanya untuk pria ya, laki-laki pom. Tapi kalau chan ini bisa cewek bisa cowok ya. Chan bisa cewek sama bisa cowok. Tapi kebanyakan dipakai sama cewek, tapi chan juga bisa dipakai
sama cowok. Jadi kalian jangan shock juga kalau misalkan tiba-tiba ada cowok yang bilang Chan. Sebenarnya bisa ya. Jadi Chan juga bisa dipakai sama cowok. Nah kan di lagu juga kata akunya pakai kata Chan ya. Di lagu kan biasanya aku itu pakai kata Chan. Di lagu-lagu ya pakai kata Chan. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak, Mikam Tamai? Chan sama di Chan. Oh Chan. Jadi di Chan ini bentuk formalnya dari Chan. Jadi kayak, nah kalau di Chan ini untuk cewek, khusus cewek itu di Chan. Tapi kalau Chan itu bisa cewek cowok ya. Kalau di Chan ini untuk cewek. Tapi di Chan itu kayak formal banget ya. Jarang dipakai. Ada yang pakai di Chan, tapi jarang sih. Kebanyakan kalau misalkan ketemu pasti kan mereka pakai Chan ya, Chan. Jadi Chan ini cewek cowok, tapi kalau di Chan biasanya cewek. Terus pom untuk cowok ya. Tapi ingat juga kadang kalau bukan formal atau kayak ya ngobrol biasa, misalkan teman dekat, kadang cewek juga pakai kata pom. Jadi kalian jangan shock juga ya. Jadi kayak ya buat iseng-iseng aja kayak gitu. Pom, misalkan ada cewek bilang pom, itu kayak iseng-iseng aja. Tapi ya misalkan kalau di kegiatan situasi formal pasti mereka pasti pakai kata Chan juga. Jadi kan kadang suatu aturan itu pasti ada yang aturan itu untuk untuk tidak ditaati. Nah selanjutnya kata sapaan ya. Yang tadi yang kerap sama K udah jelas belum? Kalau ada yang mau tanya aja ya, jangan malu. Jelas, Pi. Denny ngerti ya? Aku tadi nanyanya pakai bahasa Inggris, ngejelasinnya pakai bahasa Indo. Maaf. Jadi Clear. Oke. Jadi kopkun, makasih, tapi kayak buat umum ya, kayak buat orang yang nggak kenal juga bisa pakai kata kopkun. Tapi kalau kopja ini khusus udah deket aja. Misalkan ke yang lebih tua, atau misalkan udah deket juga, maksudnya ke yang lebih tua tuh kayak kakak tingkat ya, bukan ke kayak ini kakak tingkat juga, misalkan udah deket bisa pakai kata kopja juga sih. Tapi emang udah deket banget ya, tapi sebaiknya disarankan pakai kopkun aja, lebih baik. Nah terus selanjutnya kata halo. Halo itu apa sih? Halo itu bahasa Thailandnya tuh sawatdi. Nah dan ingat bahasa Thailand itu kan ada panjang pendek ya, vokal panjang sama vokal pendek. Nah sawatdi, nah yang vokal A nya itu pendek, sawatnya itu pendeknya dua-duanya sawat. Nah panjangnya tuh di kata di, jadi kayak sawatdi kap, sawatdi kap, sawatdi kap. Berarti kalau cewek ya tinggal tambah K ya, jadi sawatdi K. Kalau cowok sawatdi krap. Nah ini formalnya. Tapi kalau informalnya kadang mereka cuma bilang wadi ha, Wadi bel. nah, wadi bel. Kayak gitu ya. Jadi wadi ini kayak tadi ada formal informal. Jadi kalau formalnya, situasi formalnya pakai sawatdi ya. Ini apa sih putih? Terus kalau informal ini apa ya? Kalau informalnya pakai wadi ya. Jadi ingat juga kalau informal itu kan buat yang udah dekat ya. Wadiha. Nah sawadi itu mungkin kalau di dalam Islam itu sepadan sama kata assalamualaikum ya. Jadi assalamualaikum mereka tuh sawadi ya. Nah mirip assalamualaikum juga kan, assalamualaikum itu bisa dipakai kapan aja kan ya. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam, mau sore, mau pas ketemu atau mau pas berpisah, kita juga kan pakai assalamualaikum ya. Misalkan ketemu orang bilang assalamualaikum, terus pas berpisah juga kita bilang assalamualaikum juga ya. Nah sama juga kayak kata sawatdi. Nah sawatdi juga sama, bisa dipakai saat bertemu orang
atau juga saat berpisah. Jadi kalau misalkan mau berpisah kita juga bisa bilang sawaddi kayak gitu ya. Nah, sawaddi ini bisa dipakai kapanpun, mau bilang pagi, siang, sore, malam ya. Biasanya orang Thailand itu cukup pakai kata sawaddi. Jadi kalau kalian mau sopan tinggal tambah kap sama kak tadi ya. Sawaddi kap, sawaddi kap. Sampai sini ada pertanyaan nggak Mikam Tamai?ไม่มีค่ะ Oh iya, terus kan kalian harus tahu juga kan kalau bahasa Thailand itu kan tulisan Latinnya tuh nggak ditentuin kan ya? romanisasinya. Romanisasinya tuh sebenarnya nggak terlalu ditentuin. Jadi kayak kadang beda-beda penulisannya tuh ya. Mungkin ada yang nulisnya sawadde kayak gini. Sawasdi. Mungkin ada yang nulis sawasde, ada yang nulis sawadde kayak gini ya. Nah, kalau yang di PDF ini aku udah kayak disesuaiin sama lidah Indonesia. Jadi ini dibacanya seperti ini aja, jadi sawaddi ya, sawaddi. Kayak gitu. Jadi kalian juga jangan ini misalkan tiba-tiba kok tulisan Latinnya beda. Karena kan tulisan Latin Thailand itu nggak ada ketentuannya ya, penentuannya. Jadi kayak kadang tulisannya tuh beda-beda ya, tulisan Latinnya. Sebenarnya ada juga sih apa ya namanya tuh, lupa yang penentuan kata. Nah, meskipun mereka juga sebenarnya ada kayak misalkan selamat pagi, selamat siang juga ada ya. Kalau selamat pagi itu mereka bilangnya sawaddi ton chow, atau juga bisa bilang arun sawat. Jadi kalian pilih salah satu aja ya, bebas. Mau bilang sawaddi ton chow atau arun sawat. Terus kalau selamat siang, sawaddi ton tiang. Ini tuh jam 12 siang, sawaddi ton tiang. Selamat siang. Kalau selamat siangnya jam 1 sampai jam 3 bilangnya sawaddi ton bai, sawaddi ton bai. Terus selamat sore itu sawaddi ton yen ini sampai jam 6 ya, 3 sampai jam 6 sawaddi ton yen. Terus kalau kalian mau bilang selamat malam itu bahasa Thailandnya sawaddi ton kham, sawaddi ton kham, sawaddi ton kham ya. Terus ada juga ratri sawat. Ratri sawat ini artinya selamat tidur ya. Tapi kadang ada yang menyalahartikan sebagai selamat malam ya. Selamat malam itu bahasa Thailandnya sawaddi ton kham. Tapi kalau ratri sawat ini artinya selamat tidur. Tapi ini jarang dipakai ya. Terus ada juga mereka bilangnya Fandi. Fandi ini mimpi indah ya. Nah, meskipun ada yang sawaddi ton chow, sawaddi ton bai, sawaddi ton yen ya. Tapi biasanya sih kalau orang Thailand misalkan ketemu sama seseorang, mereka cuman cukup bilang sawaddi aja ya. Jadi bilang sawaddi aja itu udah cukup ya. Nah, biasanya kalau yang bilang sawaddi ton chow, sawaddi ton tiang, sawaddi ton bai ini biasanya tuh kayak acara formal, misalkan kayak berita ya. Kayak kita kan berita juga kayak misalkan selamat sore bilangnya kayak selamat petang kayak gitu ya. Tapi kalau sehari-hari biasanya mereka cuman bilangnya sawaddi aja. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak Mikam Tamai? Ini why ya. Ada yang nyari nanyain tentang why. Why itu cara apa ya, cara hormat saat ketemu ya. Nah, yang pertama itu yang biasanya ngasih why duluan itu yang lebih muda. Jadi yang ngasih why itu yang lebih muda ke yang lebih tua ya. Jadi kayak misalkan ada yang lebih tua terus kita ngasih why. Jadi jarang yang lebih tua ke yang lebih muda. Karena kalau misalkan yang lebih tua ngasih why ke yang lebih muda, ada kepercayaan nanti yang lebih mudanya itu pendek umur. Wow. Jadi yang lebih tua jangan ngasih why ke yang lebih tua jangan ngasih why ke yang lebih muda. Jadi kebiasaannya tuh yang lebih muda ngasih why ke yang lebih tua. Nah, untuk aturannya itu biasanya tuh yang why kalau misalkan seumuran
biasanya kayak gini ya, ininya di dagu, terus telunjuknya di hidung kayak gini untuk yang seumuran. Tapi ini formalnya ya. Gini. Jadi kepala yang ngikutin ke kepala, ngikutin ke tangan, jadi gini. Ini yang menurut aturannya. Tapi kadang kalau misalkan ya, kalau kita lihat series pasti kan cuman gini doang ya, gini aja. Tapi kalau secara aturannya mungkin kayak gini. Ini buat ke yang seumuran. Tapi kalau ke yang lebih tua kayak guru atau orang tua, jadi kayak lebih tinggi ya. Jadi yang apa ini tuh lupa namanya, jempol sama telunjuk tuh lebih atas, jadi jempolnya di hidung ya, jempolnya di hidung, ininya di alis kayak gini. Ini kayak untuk ke guru atau orang tua. Terus kalau ke yang lebih biksu, lebih tinggi lagi, lebih atas lagi ya, jadi kayak gini. Ini sesuai yang aku tahu ya. Kalau ada yang lebih tahu lagi kasih tahu, takutnya salah. Jadi kayak kalau ke temen gini seumuran, jadi ininya jempolnya di dagu, telunjuknya di hidung. Kalau ke guru atau orang tua jadi lebih tinggi lagi, ininya di hidung, ininya di alis kayak gini. Nah tapi biasanya sih kalau kehidupan sehari kadang ya warnanya cuma gini dong, body hub. Jadi kalau lebih ke guru juga guru kayak gitu aja. Ada pertanyaan lagi ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Nah itu hanya Sheila, apakah sudah cukup? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Jadi ingat, yang biasanya ngasih Y itu yang lebih muda ke yang lebih tua ya. Soalnya aku kan pernah kayak ngasih Y ke orang Thailand, dia tuh lebih muda. Dia tuh bilang, jangan kasih Y, nanti aku pendek umur. Sawat di Tonbai itu jam 1 sampai jam 3 ya. Sawat di Tonbai jam 1 sampai jam 3. Kalau siang itu jam 12 siang. Terus sawat di Tonyen itu selamat sore. Jadi jam 3 sampai jam 6. Jamyen, sawat di Jamyen. Jamyen itu malam gak sih? Sawat di Jamyen malam kalau nggak salah. Tapi jarang Jamyen, biasanya kayak sawat di Tonkam sampai. Sawat di Tonyen. Ada tingkat Y tergantung lawan bicara, itu aja sih yang sudah dijelaskan. Jadi yang tadi tingkat itu kan buat teman kayak gini kan. Itu yang pertama. Terus ke yang lebih tua lebih atas lagi, ke guru, terus kayak biksu lebih atas lagi ya. Kayak gitu. Jadi semakin tinggi tingkatannya semakin atas. Jadi ya Tuhan juga di atasnya. Terus bagaimana cara tahu ngasih Y ke orang yang tepat sih kalau nggak tahu umurnya? Gimana ya, nggak tahu. Kayaknya harus kenalan dulu. Ya udah biasa aja wadihap aja. Lihat aja mukanya dia lebih muda atau lebih tua. Jadi kalau sekiranya kita nganggap dia lebih muda, ya udah nggak usah ngasih Y aja. Jadi bilang sawat dia aja wadihap gitu. Tapi sih biasanya kayak mereka yang langsung yang lebih muda itu biasanya langsung nge-Y ke yang lebih tua. Biasanya jadi kayak langsung aja yang lebih mudanya biasanya langsung ngasih Y ke yang lebih tua sih biasanya gitu. Tapi sebenarnya kayak pasti tahu sih ya kalau kita lihat muka kalau dia lebih muda atau lebih tua biasanya. Kalau nggak tahu sih ya udah nggak usah ngasih Y aja. Takutnya salah. Ya udah bilang wadihap aja, wadihap kayak gitu ya, nggak usah kasih. Ada lagi nggak Mikhantam Ikmai?
Jadi meskipun ada kata sawat di toncau, sawat di tontiang, jadi sebenarnya mereka itu biasanya kalau ketemu ya bilang sawat di aja ya, sawat di. Mereka itu sukanya yang pendek-pendek ya. Sekiranya panjang nggak mau, bukan nggak mau, ya mending yang pendek aja daripada yang panjang-panjang. Nah terus kan tadi kalau ketemu ya bilangnya sawat di ya. Terus nah kalau misalkan berpisah, misalkan kita bilangnya yang pertama ada lagon. Lagon ini selamat tinggal ya. Tapi ini jarang dipakai sih. Lagon ini kayak selamat tinggalnya tuh kayak kita nggak tahu bakal ketemu lagi kapan ya. Lagon kap. Tapi ini jarang dipakai. Jarang dipakai bukan berarti nggak dipakai ya, tapi jarang. Biasanya orang Thailand itu bilangnya kalau misalkan sampai jumpa itu biasanya mereka bilangnya jegan ya. Jegan. Jadi kayak jegan kap atau jegan ha. Ini artinya sampai jumpa. Kalau mau bilang sampai jumpa lagi tinggal tambah mai, jadi kayak jegan mai kap, jegan mai kap, jegan mai kap. Atau juga kadang mereka cuman bilang cok di ya, cok di nahap, atau bye bye. Atau tadi satu lagi apa? Bye bye. Bye bye. Atau tadi juga bisa bilang sawatdi ya. Sawatdi juga bisa saat berpisah. Jegan ik bisa. Ya sama. Jegan ik sama jegan mai itu artinya sama ya. Sampai jumpa lagi. Jegan ik bisa. Jadi jegan mai ini sama dengan jegan ik, sampai jumpa lagi. Ik ini kan artinya lagi. Waijegan. Waijegan juga sama. Sebenarnya kayak banyak sih. Mau ada jegan mai, popgan mai. Popgan itu ini sih formal banget ya. Popgan. Sebenarnya banyak kayak kalimat kayak buat bilang sampai jumpa tuh ya. Tapi ini yang seringnya aja, yang sering itu kayak jegan mai, jegan ik, wai jegan nah, kayak gitu ya. Wai jegan. Kadang mereka dicampur ya kayak jegan mai kap, cok dina, bye bye, kayak gitu ya. Jadi kayak dicampur semuanya. Kayak cok dina, bye bye, atau jegan mai nah, bye bye, kayak gitu ya. Kadang dicampur juga. Sawat di kap. Nah, sampai sini ada pertanyaan Mikam Tamai. Nah, terus selanjutnya kalau mau nanya kabar. Nah, kalau mau nanya kabar itu ada dua cara ya. Sama juga tadi kan pasti ada formal, ada juga informal ya. Nah, kalau untuk nanya kabar yang formalnya itu bilangnya sabai di mai, sabai di mai krap, sabai di mai ha ya. Jadi kalau mau lebih sopan tinggal tambah krap atau ha ya. Sabai di mai krap, sabai di mai ha. Nah, ini yang formalnya, yang umumnya apa kayak dipakai formal ya kayak gitu. Oke, Kap Claudia, bye bye Kap. Nah, yang informalnya ada pen ngai bang. Pen ngai bang juga ini artinya sama ya, nanya kabar ya. Pen ngai bang ini nanya kabar. Jadi kalian bisa bilang sabai di mai buat nanya kabar itu ya, sabai di mai atau pen ngai bang. Kadang dicampur, mereka tuh bilang pen ngai bang, sabai di mai. Jadi kadang dua-duanya dipakai ya. Jadi kayak pen ngai bang, sabai di mai. Jadi bebas sih, kalian mau pakai yang mana, mau bilang sabai di mai atau pen ngai bang. Ingat ini kan pen ngai bang ini informal ya. Jadi kayak dipakai kayak buat yang seumuran atau ke yang lebih muda kayak gitu ya, atau yang udah kenal. Jadi pen ngai bang. Tapi kalau sabai di mai ini formal ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Mikam Tamai? Ini ada pertanyaan yang belum dijawab.
Isn't it my crab? Nah biasanya kalau nanya itu ya, biasanya untuk pertanyaan biasanya pasti ada kata my. Kalau bahasa Indonesia my ini artinya ga ya, ga. Nah kalau secara literal ya, sabai di my ini artinya baik ga, baik enggak. Sabai di ini artinya baik, maksudnya kabar baik ya. Mai ini artinya enggak ya. Jadi sabai di mai artinya kalau secara literatur kan baik enggak kayak gitu ya. Tapi kan kalau formalnya tuh apa kabar kayak gitu. Sabai di mai. Nah, mai ini partikel atau kata yang biasanya dipakai buat nanya ya. Kalau bahasa Indonesia kayak bla 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 enggak kayak gitu ya. Atau misalkan contoh lain, misalkan kalian tahu nggak kata lapar bahasa Thailandnya apa? Lapar. Hiu. Lapar Hiu. itu bahasa Thailandnya Hiu. hiu. Nah jadi kalau kalian mau ngerubah nanya, misalkan lapar nggak, jadi gimana coba? Hiu. Hiu mai, gampang kan bahasa Thailand. Hiu mai, tinggal tambah mai aja. Lapar nggak? Hiu mai. Kalau kita mau bilang enggak lapar, enggak lapar. Jadi bilangnya My hiu. my hiu. Lapar itu hiu. Lapar enggak? Hiu mai. Enggak lapar, my hiu. Kayak gitu. Jadi kalau kalian mau nanya, tinggal pakai mai. Mai ini sama dengan kayak enggak tapi buat nanya ya. Atau contoh lain misalkan apa ya? Ngantuk. Ngantuk itu apa? Ada yang tahu ngantuk bahasa Thailand? Nguang ya, nguang. Jadi kalau mau bilang ngantuk enggak bahasa Thailandnya apa? Uang mai. Uang mai. Betul. Uang mai. Nguang mai. Ngantuk enggak? Kalau nggak ngantuk berarti main nguang. Oke. Nah jadi kan ini sabai di mai baik nggak? Nah ini kalau misalkan kita mau bilang, ini kan misalkan hiu mai, kalau nggak lapar kan bilangnya my hiu. Tapi kalau kita lapar, jadi jawab aja hiu hap, lapar kayak gitu. Kayak ini misalkan nguang mai, ngantuk nggak? Kalau kita ngantuk jadi jawabnya nguang hap. Nah terus kalau ini misalkan sabai di mai, berarti kalau kita jawab baik gimana jawabnya? Sabai di. Jadi kalau kita baik bilangnya sabai di. Tapi kalau nggak baik jawabnya Mai sabai di. Tapi kalau kita nggak baik, kita cuman cukup bilang my sabai. Jadi nggak usah pakai kata di lagi ya, my sabai. Jadi kita cuma cukup bilang my sabai. Nah ini ya. Jadi kalau kita baik, jadi jawabnya sabai di, atau cuman cukup bilang di juga bisa ya, sabai di atau di hap. Kalau nggak baik, my sabai atau my di ya, bisa ya. Atau misalkan nggak terlalu baik, my koi sabai. Nah sampai sini paham? Jadi kalau kalian dengar ada yang bilang bla 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 mai, berarti itu tuh bertanya ya. Sabai di mai, berarti itu nanya kabar ya. Sabai di mai. Kalau baik jawabnya Sabai di. sabai di. Sabai. Nah ingat, kalau mau lebih sopan tinggal tambah h ya. Jadi sabai di h, sabai di hap, sabai di mai ha, atau sabai di mai ha, sabai di hap,
Sabaidi ha. Sabaidi. Kalau nggak baik berarti mai sabai. Udah deh guys, beres pertemuan kali ini. Kita coba ya ini contoh percakapan misalkan ya. Ini pasti sih awal-awal pasti sering ketukar Sawaddi sama Sabaidi. Sawaddi artinya apa? Ada yang tahu guys? Sawaddi krab. Halo. Nah, tadi Sawaddi ini kan halo ya. Sawaddi halo. Nah, terus dia bilang Sabaidi mai krab. Sabaidi mai itu artinya apa? Apa kabar? Ingat kalau ada mai berarti itu nanya ya. Sabaidi mai itu jadi kayak nanya baik gak kayak gitu ya. Kabar baik enggak? Nah terus si ceweknya bilang sawaddiha itu tadi artinya apa? Halo ya, halo sawaddiha. Nah terus dia bilang si cewek itu sabaidi artinya Kabar baik. kabar baik ya. Nah kadang kan kalau kita ada yang nanya kan gimana kabarnya, baik, pasti kita juga kan harus nanya balik kayak kalau kamu gimana kayak gitu ya. Nah kalau kita mau nanya balik kita bilangnya kunla. Nah berarti kalau cewek tambah ha ya, kunlaha. Nah kenapa haknya tinggi, karena kan ini nanya ya, kalau kamu Ya bertanya ya. kunlaha. Nah ingat nih, haknya juga lihat nggak ada my egg-nya ya, soalnya nanya ya, kunlah. Berarti kalau cowok ya tinggal tambah ganti sama kap aja jadi kunlakrab. Kunlakrab. Nah kalau di satu-satu kun ini artinya kamu ya. Kun ini artinya kamu ya. Jadi kayak kunla ini udah sepaket ya, kunla ini artinya buat nanya balik ya, kalau kamu. Nah dia bilang sabaidi artinya baik ya. Nah, terus dia bilang lagi home po artinya apa tadi? Ayah. Po ayah ya. Ayah. Me itu me itu artinya ibu ya. Kun kamu. Nah bahasa Thailand itu sama kayak kita, nggak dibulak-balik. Jadi kalau mau bilang ayah kamu berarti bilangnya po kun. Jadi nggak dibalikin jadi kun po ya. Tapi po kun, ibu kamu. Ayah kamu, ibu kamu. Jadi home kun, ayah ibu kamu. Pen ngai bang. Pen ngai bang tadi artinya apa? Pen ngai bang ini sama dengan sabaidi mah ya. Pen ngai bang. Apa kabar? Jadi kayak sabaidi baik, home kun, pen ngai bang, ayah ibu kamu gimana kabarnya. Atau home juga bisa diartiin orang tua ya. Home orang tua, ayah ibu kamu gimana kabarnya. Nah kalau mau bilang mereka itu bahasa Thailandnya huakau. Baik sih. Huakau ini artinya mereka. Tapi kalau kau ini artinya dia ya. Kau ini artinya dia. Dia itu bisa cewek bisa cowok ya. Kau. Tapi kalau mereka itu huakau. Sabaidi ini kan tadi baik ya. Jadi kayak mereka baik-baik aja. Khopkun ka tadi artinya Terima kasih. Gampang kan. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak Mikam Tamai? Hai. By the way ini sekarang belajar, apakah ada yang baru pertama kali belajar banget nggak sih di sini? Aku. Siapa nih? Aku juga ya. First time. Aku juga. Menurut kalian gampang nggak bahasa Thailand? Maksudnya yang ini bisa dicerna dengan baik nggak? Bisa dimengerti.
Bukan bahasa Thailandnya. Sedikit. Yang hari ini gimana, gampang nggak? Aku Iya. di Lumayan. Lumayan lah, sama Kak. bang. Lumayan. Mantap, kalian luar biasa. Kalau panggilan H itu apa? Lumayan lah. Leukun lahap. Oh, leukun lahap. Leukun lahap itu sama Apa? aja ya. Lumayan. Leukun lahap. Kun lahap itu kependekan dari leukun lahap. Bebas ya kalian mau bilang kun lahap atau leukun lahap. Kalau aku sih mending yang pendek-pendek aja daripada yang panjang. Kepanjangan. Jadi kalian kalau mau nanya, kalau kalian bisa bilang kun lahap atau leukun lah. Leukun lah. Kak, kalau panggilan H itu apa ya? H apa nih? Bialnya H apa? Maksudnya H apa? Itu kan kemarin itu ada kayak dia itu buat cake, ada HC itu terus ada namanya gitu. Mungkin Hia nggak sih? Hia itu artinya kakak ya. Sama dengan Pi. Tapi kurang tahu juga. Jadi Hia ini artinya Aksarnya kakak. kayak mana tuh? Cara nulisnya gimana, Pri? Hia ini tuh Aksarnya kayak mana? bentar. Pakai Honokhu. Bentar ya. Oh, Honokhu. Honokhu mana sih? Bentar ya, saya mencari Honokhu. Yang kayak Oang. Aku denger nih dia di series itu. Hia. Dia manggil kakaknya Hia. Iya, Hia nih. Apakah ini series ini enggak sih? Bilkin? Bukan. Friendzone. Oh, Friendzone. Iya. Hia ini sih biasanya apa ya? Kalau nggak salah kakak tapi Chinese gitu, yang keturunan Chinese. Jadi manggil kakaknya itu Hia. Kalau nggak salah ya. Iya. Hia. Honokhu Sara iya. Oke. Ada lagi nggak nih tam ini? Aku kirimin dulu deh ke grup ya materi yang hari ini. Karena guys lupa. Sesi 1. Ada lagi nggak pertanyaan? Halo. Wow, tersisa 43 peserta guys. Udah aku kirimnya di ini. Ya, berkurang lagi satu. Siva lagi di mana, Siva? Siva di jalan atau udah nyampe rumah? Enggak, udah nyampe rumah kok. Mantap. Ya udah jam 9, setengah 10. Oh my god, jam setengah 10 lah. Rencananya sampai 2045 ya. 2045 itu hanyalah Ini di Anti udah jam setengah 11 ya. 11. 12. Ada yang setengah 12? Oh iya, bagian timur. Kalau timur mah iya. Siapa yang setengah 12? Saya. Masuk enggak ya tadi Lombok? Siapa Lombok tuh? Ini sesi gibahnya kapan? Bentar, ini siapa? Bentar, aku kepo. Siapa yang udah? Si Audi baru masuk. Audi telat, Audi. Udah beres, malah baru masuk. Aku ya. Di daerah mana sih? Lembah. Kamu
masuk nggak sih, Mbak? Timur Lombok masuk nggak? Timur apa? Lombok Timur apa tengah sih? Sebutannya nggak, Pi? Indonesia ini. Lombok masih sama nggak sih? Makanya Lombok masuk Indonesia Timur atau Indonesia Tengah ya? Oh, masih tengah. Kayak masih sama kayak Bali ya Lombok itu. Sama kayak Bali ya. Kalau Kalimantan kan udah terbagi dua, tapi nggak tahu Kalimantan yang mana tuh. Bentar tadi yang udah setengah 12 aku masih kepo siapa sih nggak dengar suaranya tapi nggak tahu orang yang mana. Saya tapi nggak tahu mana. Apri. Apri kan di Bandung. Enggak, sekarang di Jepang sih. Oh di Jepang. Oh pantesan di Jepang. Ngadi-ngadi ya. Pantesan kok tiba-tiba setengah 12 di Bandung. Bandung bagian. Makan guys. Oh ini udah beres, Pi. Udah kan? Masih bisa bertanya nggak, Pi? Apa? Ini sekarang sudah sesi gibah ya. Sesi. Bebas sekarang kalian mau nanya apa aja boleh. Kalau ada yang mau udah live. Rame nggak, Pi? Apa? Tadi rame nggak, Pi? Tadi rame nggak? Ramai banget. Ada Telat banget. ada 200 orang loh yang masuk Aldi. Rame banget. Oh ampun. Cara bikin nama Thai. Bentar, bikin nama Thai itu nama kalian ditulis dalam akson Thai atau bikin nama Thailand? Ploy cup. Gak ada Ploy lagi keluar. Ini nggak seru. Ih tadi Deboy kesini tahu. Iya, di boy ngajakin juga ke apartemen kan, tapi kayak gue lagi WFH woy. Ah, My die. banyak ngomong. My die. WFH Terus si Deboy sama Lincu baliknya kapan? setengah 8. Oh, Karena mereka jauh 2 jam pulangnya. oh iya bener. Ujung ke ujung. Oke, Kak. Raihan kamu telat kayak Aldi sama. Telatnya pas lupa ya anjir. Seno ya nama itu yang ada dibuat, akso nama tetap sama kalau kamu buat berarti nickname. So, Audi Bokwa, sawadee krab. อะไรวะ Audi. เฮ้ยนี่ปล่อยเหรอ ฮะ ปล่อยค่ะ ครับผม ยังทำติ๊กต็อกไหม อะไรนะ ยังทำติ๊กต็อกไหม อุดาชาเปะ ทำไมวะทำแล้วนะคะ เหนื่อยแล้ว ไม่ไหวแล้วจะตายละ Mau mati. Ya taiแล้ว kan nggak ikut goyang gimana นี่ก็ยังท่านี้ ikut goyang loh ฮะ Debbie Debbie Deboy ทำไมอ่ะ Gak ikutan. ไม่goyang loh ใช่โกยังโกเจก uhuy เอาดิke apartemen aku ay my hour Kenapa? ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ เอาสิเพราะว่าผมซีบุกมาก ฟีบุกมากๆได้แล้ววะภาษาไทย Sibuk banget. ปล่อย ฮะ apa sih ay mau berisik Aing maung Aing maung Aing maung Aing maung Nuhun ปล่อยเก่งมาก ปล่อย หืม
เก่งอะไรอ่ะ Istaka Tinai wa. สกาที่ไหนวะเขาอยู่ไหนอะ Itaka. Di mana sih Istaka tuh lupa nama Jangan. Boyolali nggak? เมนเมนใช่ปะ Iya, boleh Main-main. lagi. เมนเมนไม่ได้อ่ะ Eh? ทุกคนเป็นไงบ้างเรียนภาษาไทยวันนี้ สนุกมากค่ะ จริงป่ะหรือว่าโบฮอง Apa wa? จริงป่ะหรือว่าโบฮอง Apa wa? Apa wa? ฮะสนุกเหรอ สนุกมากเลย แกดูหน้าไม่สนุกเล มี ย พี่แฮนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาบีเป็นไงบ้างอาบี สบาย 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 เอ้า Ada pertanyaan lagi gak guys?มีครับอ้าวอะไรจะเป็นตัว My out artinya nggak mau. Cai. My out artinya nggak mau ya. Audi nalak mak. อุ้ย of course ขอบคุณมาก Sebanget dah. Biasanya dia ini ini diri sendiri. Muji diri sendiri. harus tahu kamu aku imut self love ya kan. Ternyata ada Balkis masih ada. Udah nyampe? Jangan ketawa. Udah nyampe rumah? udah dari tadiครับสวัสดีครับpenyiaran สวัสดีครับทุกคนครับ Mbak artinya nggak Mbak? สวัสดีค่ะ Maaf ส gak วัส nyala. ดีครับ My out artinya begini betul. Ini tidak itu tak. I have to leave Kayo. pamit bu Bye bye Kap Denny. Ini sudah sesi gibah. Sesi makan aku makan. Kalian menemani diriku makan. Gue juga lagi Si Bustam nggak ini gitu. Biasanya kalau lihat orang makan jadi pengen makan. Menggoda. kureu. Kureu. Ipi Henley mau mana Kap Devi. Kali ini nggak terpengaruh karena bukan sate nih. Kiriman kap. Kap. Manggil nggak sih? Nalain kap. Aina. Selanjutnya Nalain. พูดอะไรอ่ะ Pi suaranya tenang. Bentar, yang Fibus. Yang nanya siapa? Siapa yang nanya tadi? Aku P. Kenapa? Handian Handian. Nanya apa? Halo Handian. Silakan berbicara. Halo. Iya. Kenapa? Kita menunggu. Aku menunggu suaramu, Handian. Pi masih bisa bertanya nggak Pi? Boleh. Saya sempat simak drama Thailand tuh. Si orang pertama itu dia mengatakan sawat dikap. Terus si orang kedua itu ngerespon, dia jawab itu dalam arti bahasa Indonesia itu kan iya kan Pi? Nah, dia jawab wadi. Begitu Pi. Itu artinya apa ya? Itu kan iya. Wadi, ya halo kayak gitu. Tapi itu kasar ya. Oh gitu ya. Itu kasar ya. Itu iya artinya iya, tapi kasar kayak
tapi kayak Kayak oh gitu gak sih, Pi? เหมือนหวัดดีก็เหมือนแบบว่า Oh. เขาก็แบบรับหวัดดีกลับเหมือนกันแบบตอบรับ kayak kayak sawadee kayak gitu. หมอ Pi Nuka mau nanya tapi malu. Gak apa-apa, jangan ada yang malu. Kita juga kok, kita sama-sama belajar. Jadi jangan kayak, malu takut ini mah บอกแล้วที่นี่สันตุย santuy. Mau nanya yang misalkan kecil banget, apa? Pertanyaan yang awal-awal banget udah gak apa-apa. jangan malu nanti aku ngambek Ngomong naon sih? เกี่ยวอะไรวะ Woi, ituอะไรวะ Oi. Si Aldi tuh dari cicing ya. เอ้าใครจะถามไม่เกี่ยวเชื่อ Sila mau nanya apa? Bukan Sila yang mau nanya tapi Nuka. Oh, Nuke mau nanya apa? Mana Nuke hilang? Enggak, Pi, enggak. Kok nggak jadi? คำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไร pertanyaannya. Nanyanya tentang apa? Tentang BL. Enggak. Kalau BL ada ini siapa Balkis ini. Pakar. Ya Dada Nazila, Dada Jesslyn. Oh, pengen nanya ini aja. Tadi kan ngantuk kan nguang. Nah, kalau khawatir itu huang bukan? Penhuang. Oh, jadi hampir sama gitu ya. Penhuang. Ben huang. Oh, oke. Penhuang. Bye bye Tia. Bye. Ya aku telat banget dong artinya. Udah beres. Terus Makanya kelas aja kedua lu mah masuknya pas di ban doang. Kan lanjut